Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue mau ajakin kalian ngubah dikit-dikit Mercy ini biar aman dipakai macet-macetan dan kemana-mana. Lalu juga masang AirSUS dan lihat hasilnya. Nggak cuma lihat looks-nya, tapi kita rasain test drive-nya gimana pakai AirSUS. Let's go! Setelah kemarin gue bikin video nganter nih Mercy ke Acacia Motor buat ganti AirSUS merek Airgen. Nih video cukup ketunda lama karena ternyata ada kendala teknis. Sumpah bukan karena bengkelnya, tapi Mercy kebo gue mendadak rese. Bagasinya gak bisa dibuka, kuncinya karatan. Akhirnya gue harus hunting kunci bagasi yang baru, dimana itu aduh makan waktu banget. Namanya juga mobil udah setengah abad ya, spare partnya susah. Nah sekarang nih AirSUS sudah kepasang dengan sempurna. Kalian bisa nikmatin videonya, sekalian ada beberapa update di mobil ini yang mungkin bisa ngasih kalian sedikit pengetahuan. Nah teman-teman, kalau kalian lihat vlog gua sebulan yang lalu yang masang AirSUS di Acacia, akhirnya hari ini gua bisa bilang project itu udah selesai. Mobil ini sekarang udah pakai AirSUS. Makanya sekarang kalian lihat ini cukup ceper karena sekarang di settingan 0 PSI atau balonnya nggak ada angin sama sekali, jadi ini orang Jawa bilang depro. Nah sebenarnya apa aja sih yang gue ubah di mobil ini selama sebulan terakhir? Kenapa masang AirSUS lama? Sebenarnya nggak lama, masang AirSUSnya itu 2 hari 3 hari lah selesai. Cuman kemarin ada kendala dikit, yaitu bagasi gue nggak bisa dibuka, kuncinya rusak. Dan alhamdulillah nyari-nyari sejak Jakarta nggak nemu. Akhirnya gue datang ke siapa lagi kalau bukan Om Arthur yang rajanya Mercy di Bandung, dan beliau bisa dapetin kunci bagasi untuk mobil ini dan akhirnya bagasi bisa dibuka. Terus kompresornya udah bisa dipasang di belakang. Oke, kita ngomongin AirSUS dulu ya. Ini mobil pakai AirSUS, ada 4 balon di roda depan, kanan, kiri, belakang, kanan dan kiri. Fungsinya apa? Ya AirSUS itu fungsinya untuk menggantikan per dengan menggunakan balon ini. Nah plusnya apa? Plusnya dengan AirSUS kita bisa nyeting tingginya kendaraan kita mau seberapa dalam waktu singkat gitu. Kalau coilover kan kita harus muter-muter murnya atau pernya lah biar suspensinya naik dan turun. Kalau ini tinggal pencet tombol. Tombolnya kayak apa? Ada di dalam. Di sini ada 4 tombol. Ini untuk naikin depan, ini naikin belakang, ini nurunin depan, nurunin belakang. Jadi kalau dipencet bareng, depan belakang naik, depan belakang turun. Tiap tombol mewakili 2 roda pokoknya ya. Jadi nggak bisa miring, biasanya depan lebih tinggi atau belakang lebih tinggi gitu. Tapi selain kontrol ini juga sebenarnya kita dibekelin juga pakai remote, dimana sama ini untuk naikin depan, naikin belakang, nurunin depan, nurunin belakang. Jadi kita nggak harus berada di mobilnya, sebenarnya pas lagi parkir kita pencet remote juga dia akan turun gitu. Nah tuh, ini kalau gue pencet sini turun, ini naik, naik, turun, turun. Jadi pakai remote ini bisa, pakai tombol di sini juga bisa. Kita akan menaikkan tingginya nih mobil dengan remote. Gua nggak di sana ya, jadi kalian bisa lihat. Ini gue bakal pencet. Hihi. Nah. Tingginya jadi normal kembali. BTW kalau teman-teman mau masang AirSUS juga, ini AirSUS yang gue pasang ini cukup rekomen dengan harga menurut gue sangat terjangkau untuk kita penghobi mobil. Kalian bisa nanti kontak nih bengkelnya Acacia, bisa dipasangin langsung di bengkelnya. Kalian tinggal antar, tahu beres, nanti udah kelar tinggal diambil untuk semua jenis mobil. Nah kita pengen tahu juga kan sebenarnya kenyamanan pakai AirSUS itu seperti apa. Nanti kita akan test ride. Tapi sebelum test ride, gue juga mau nunjukin ada perubahan dikit lagi yang gue lakuin di kebo ini. Jadi selama berapa tahun nih? 3 tahun gue pakai nih kebo. Apa 2 tahun ya? 2 tahun 3 tahun lah. Gue masih ngandelin Viscofan, dimana kipasnya itu ngikut rotor dari mesin, sehingga kalau dipakai di macet itu panasnya minta ampun. Untuk zaman dulu
Viscofan itu udah sangat cukup, tapi di zaman sekarang yang bumi udah panas, macet di mana-mana, Viscofan udah nggak mumpuni. Terakhir gue bawa ke Bekasi, pulangnya lumayan overheat tuh 100 derajat gara-gara macet parah. Viscofan kan kipasnya ngikutin putaran mesin ya, jadi pas macet ya idle aja, kipasnya pelan, suhunya jadi panas. Untuk itu akhirnya gue minta tolong Cang Adi untuk udah ganti sistem pendinginan mesinnya. Radiatornya gue ganti aluminium, cukup tebel. Terus fan-nya gue pakai electric fan, tapi gue nggak bisa pakai electric fan andalan gue Karimun karena jarak mesin dan radiatornya terlalu tipis, jadi kita pakai satu blower gede gitu. Untuk itu habis ini kita mau tes senyaman apa pakai Airsus, terus sedingin apa mesinnya pakai electric fan. So mari kita jalan-jalan teman-teman. Oke. Jadi idealnya kalau dipakai jalan, kalau mau tetap berasa empuknya, itu gue biasanya masang di 50 PSI. Stance-nya dapat, agak pendek tapi nggak ceper banget ya. Empuknya juga masih dapat. Kalau ini kan Airsus ya, yang artinya pernya mobil ini udah dibuang gitu, diganti sama si balon. Nah, sama kayak balon biasanya, semakin kita kencengin, dia akan semakin keras. Nah, suspensinya juga begitu, makin tinggi kendaraannya atau suspensinya, Airsusnya, suspensinya juga makin keras. Makanya kalau kita pakai Airsus tidak dianjurkan kita pakai tekanan udaranya yang paling tinggi. Tidak pakai tekanan udara yang paling tinggi karena akan membuat suspensinya berasa keras. Tapi kalau di 50 PSI gini sih empuk aja. Nah, hari ini kita itu nggak cuman mau ngetes suspensi sebenarnya, mau ngetes si electric fan, terus sama termostat yang baru dan radiator yang baru. Karena sebelum ini gue tuh pakainya masih Viscofan. Viscofan tuh kalau lagi macet buset, suhu mobil tuh langsung naik ke 95, cepek. Wah, itu deg-degan banget sih men. Selain itu juga gue jadi nggak berani pakai AC karena makin panas kan suhu mobilnya. Nah, gue udah nggak mau urusan hal-hal kayak gitu lagi. Makanya gue upgrade aja sistem pendinginan mesinnya, radiatornya ganti aluminium dari yang sebelumnya masih kuningan, yang orinya, tapi ya orinya juga udah tua banget kan, udah nggak maksimal. Nah, sekarang udah aluminium, pakai fan, electric fan, nggak Viscofan lagi. Semoga aman sih. Terus termostat juga udah kita ubah ke yang saat suhu mencapai 75 derajat dia akan mulai melakukan proses sirkulasi air dari water belt ke radiator untuk kemudian didinginkan oleh radiator. Dengan harapan kalau macet kayak gini ya jadi nggak deg-degan lagi kayak dulu, pakai AC pula, sehingga kenyamanan si kebo udah 100%. Nah, ini kita sebenarnya ngelewatin jalanan yang bertambal-tambalan lah gitu. So far sih masih empuk, aman. Ya, so far kita coba keliling-keliling siang-siang. Ya, kadang nemu sedikit macet tapi nggak macet-macet amat. Dia temperaturnya rata-rata di 85, begitu udah 85 turun, 85 turun. Menurut gue ini settingan termostatnya udah sangat tepat. Nggak pernah nyampe ke 90 apalagi 95. Nah, kalau udah suhu segitu gue deg-degan sih. Cuman karena ini radiator baru ya sebenarnya kuat-kuat aja sih ya. Ini AC nyala terus dari tadi, dari berangkat sampai sekarang nggak pernah di stop, dan temperatur belum pernah melebihi 85 yang
Artinya hati gua udah cukup tenang. Tapi ya nanti kita tes lagi agak sorean saat jalanan udah agak padat. Ini masih siang. Gua cuman pengen tahu sih kalau suhu luar lagi panas-panasnya ngaruh ke mesinnya seberapa gitu. Nah nanti sore pasti lebih macet lagi, kita akan lihat kayak apa. Sekarang kita makan dulu di Kempil. Nah ini jalanannya tuh paving block, bumpy. Kalian bisa lihat di depan seperti apa. Paving block depan Kempil, kalian pasti ya yang di Jaksel pasti tahu lah kasarnya kayak apa. Pakai ini mobil sih dengan suspensi ersasnya aman-aman aja, nggak yang grubrak masih wajar tuh. Masih aman. Keesokan harinya Kita kembali ke jalur busuk. Paving block yang bergelombang di depan Kempil. Tadi habis makan. Ini udah pukul 5 lebih. Harusnya jalanan lumayan macet. Kita coba lagi. So far masih aman ya teman-teman. Secara suspensi juga masih nyaman. Terus suhu juga masih aman. Dengan AC nyala terus-terusan. Di lampu merah pun. Biasanya kalau pakai Viscovan AC nyalain terus lampu merah atau macet gitu, suhu langsung 95 mendekati 100. AC gue matiin, agak turun tapi tetap pelan-pelan naik. Cara ngakalinya gigi netralin, RPM naikin, ngeng, biar kipasnya muter kenceng gitu. Cuman kan dilihat orang-orang di lampu merah aneh, ini mobil diem tapi kenapa digas-gas? Karena masih Viscovan. Ya polisi tidur, nggak berasa, mantap. Kita selalu dipertemukan dengan bus atau truk ya hari ini. Truk molen. Gue juga ngerasa tarikan mesin lebih enteng setelah pakai electric fan. Fan-nya itu udah urusannya alternator gitu. Nggak membebani rotor. Asik man. Lancar banget hari ini ya. Alhamdulillah. Ya. Hasil pengetesan hari ini pokoknya suhu maksimum di 85 derajat, suhu rata-rata di 80 derajat, panas di 85, habis itu turun ke 80, panas di 85, turun ke 80. Everything seems good. Bisa dibilang settingan termostat yang sekarang udah oke. Kemarin tuh pas habis ganti radiator, termostat lama tuh kayak telat, dia bukanya di 90 derajat. Kalau sekarang tuh lebih cepat. Bagus, mesin jadi lebih dingin. Sudah optimis. Mari kita balik ke rumah. Oke, sudah cukup kita jalan-jalan hari ini dan pembahasan gue mengenai update si Kebo. Jujur gue sekarang udah lebih pede untuk jalan-jalan sama si Kebo di macet dimanapun. Suspensi juga ternyata nyaman banget, mengurangi kekhawatiran gue nih mobil ngegasruk-gasruk polisi tidur Indonesia yang gendut-gendut. Dan juga tentang suhunya juga udah ternyata stabil banget. Di macet pun juga mentok di 85. Gue happy. So, makasih udah nonton episode kali ini. Semoga apa yang gue sampaikan bisa sedikitnya menambah pengetahuan atau referensi kalian untuk modif. Makasih untuk teman-teman semua yang udah nonton. Makasih untuk Acacia yang udah masangin Airsus gue dengan sempurna. Makasih untuk Cang Ade yang udah gantiin radiator gue. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan konten-konten yang lebih racun.